Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengerjakan bagian kantong bobok belakangnya dulu ya. Pertama kita jahit dulu bagian tutupnya ini seperti ini. Dan jahitnya itu pas di tepian kain kerasnya ini ya. Tapi kain kerasnya jangan sampai kejahit. Jahitan ini harus rata. Jika dirasa kurang rata, maka kita bisa jahit 2 kali ya, seperti ini. Kampuhnya kita gunting, kita sisakan sekitar setengah senti saja. Dan di pas sudut ini kita gunting lagi seperti ini, tapi jahitannya jangan sampai kegunting ya. Lalu kita balik, caranya seperti ini. Pertama kita lipat 1 kali, kita pegang. Lalu lipat lagi bagian yang ini, pegang dan langsung balik ya, seperti ini. Lalu kita jahit dan bagian puringnya ini jangan sampai kelihatan dari bagian luar ya. Di sini juga kita jahit. Lalu kita lipat seperti ini. Kita kasih tanda dengan kapur. Kita perjelas ya dan kita garis. Oke, selanjutnya kita kupnat dulu badan belakangnya. Ini sudah ada tandanya ya di sini. Kupnatnya sekitar 2,5 atau 3 cm ya. Sebelah lagi. Sekarang posisikan seperti ini. Lalu kita ambil puring bagian kantongnya dan kita lipat seperti ini. Terus kasih tanda untuk tengah-tengahnya ya. Lalu tempel dari bagian dalam. Di sini kita jahit jarang ya. Bagian ini kita simpan dulu. Dan kita ambil bahan untuk list atau mulut kantongnya ya. Yang ini kita garis di sini. Lalu kita kasih tanda sekitar 1 atau 1,1 cm ya. Kita garis lagi. Untuk panjangnya kita tinggal jiplakan saja tutupnya di sini. Lalu kasih tanda untuk batasnya. Terus di sini kita cek ada 14 cm, kita bagi 2 ya, berarti 7 cm, kita kasih tanda. Nah, sekarang kita ambil lagi badan belakangnya, posisikan seperti ini. Lalu ini kita tempel di sini dan tanda ini harus pas di lurusan kupnat ya. Di bagian badannya juga ada garis untuk posisi mulut kantong ini, pastikan sama ya. Kita bisa mulai jahit dari sini sampai batas lalu putar balik. Di sini kita kuatkan. Lalu satu lagi. Sama bisa seperti ini caranya. Seperti ini, 2 baris ya. Ini nampak belakang. Sekarang di sini di antara 2 jahitan ini kita gunting, tapi bagian listnya saja ya, bagian badannya jangan sampai ke gunting. Setelah ini lalu bagian kampuh ini ya kita satukan dengan bagian yang lebar ini seperti ini ya. Kita jahit di sini, kita satukan antara kampuh dan bagian yang lebarnya ini.
Tapi karena dari bagian ini akan sulit, maka kita bisa jahit dari bagian luar ya, seperti ini. Dan jahitan ini adalah jahitan jelujur ya, jahitan jarang. Seperti ini. Lalu sebelah lagi sama, bagian kampuh ini kita satukan dengan bagian yang lebarnya ini ya. Dan kita jahit dari bagian luar juga. Jahitan ini juga sama, jahitan jarang ya, jahitan jelujur. Nah, seperti ini. Lalu jahitannya kita putus-putuskan seperti ini supaya nanti bongkarnya gampang ya. Nah, setelah seperti ini kita lipat ke sini, tapi kita pastikan bagian kampuh yang kecil ini kebungkus sama bagian yang lebar ini ya. Seperti ini. Lalu kita jahit jelujur di sini ya, dari bagian luar juga. Jadi lebar list ini selebar kampuh ini ya. Sekarang kita posisikan seperti ini dan kita balik, lalu kita jahit di sini di pas jahitan pertama tapi ke bagian dalam ya, di sini. Dan untuk batas ujungnya satu langkah lebih pendek dari jahitan pertama. Bisa mulai dari tengah seperti ini, lalu putar balik. Di sini kita kuatkan jahitannya. Nah, seperti ini ya. Lalu sebelah lagi sama, jadi kita pastikan kampuh yang ini kebungkus sama yang lebar ya, seperti ini. Kita jahit dari bagian luar, ini sekali lagi jahit jelujur ya, jahit jarang. Seperti ini, lalu kita balik dan sama kita jahit di pas jahitan pertama ya, tapi ke bagian dalam. Jahitan yang ini jahitan biasa ya, jahitan kuat, dan batas ujungnya satu langkah lebih pendek dari jahitan pertama ya. Ini dari bagian dalam ya. Bagian luarnya seperti ini. Jangan lupa jelujurannya kita putus-putuskan. Sekarang kita gunting bagian yang ini ya, di sini, dan di pas ujungnya di sini kita buat segitiga, di sini juga. Di sini harus hati-hati ya, harus pas ke sudut titik jahitan ya. Sebelah lagi. Di sini juga sama, harus hati-hati, harus pas ke titik sudut jahitan ya. Oke, setelah seperti ini kita tinggal balikan saja ke bagian dalam seperti ini ya. Bagian sudut ini kita rapihkan. Lalu kita jahit dari bagian dalam ya, di sini. Oke, sebelah lagi sama, kita rapihkan sudutnya. Kita jahit dari bagian dalam. Kita bongkar dulu jelujurannya. Nah,
setelah seperti ini ya, kalau tidak pakai tutup maka kita tinggal selesaikan saja bagian dalamnya ya di sini seperti ini. Tapi kalau pakai tutup maka kita tinggal selipkan saja tutupnya di sini seperti ini. Nah, di bagian tutupnya ini ada garis kapur ya, kita tinggal ngepasin aja. Lalu di sini kita jahit jelujur dulu. Dan jika dirasa sudah pas, kita tinggal jahit lagi dari bagian dalam ya, jahitan kuat. Jelujurannya kita buka dulu. Nah, setelah seperti ini kita balik dan bagian ini kita gunting saja. Di sini juga supaya tidak terlalu membel. Lalu bagian ini kita jahit. Nah, sekarang kantongnya kita lipat seperti ini, dan untuk kedalamannya kita bisa ukur di sini dari mulut kantongnya. Di sini ada 15,5, saya rasa cukup ya, kita kasih tanda. Lalu lapisannya kita pasangkan seperti ini. Kita ambil dan kita jahit ya. Lalu kita kembalikan lagi seperti ini. Kita balik. Sekarang di sini kita jahit tapi dari bagian dalam ya. Bagian badannya kita pastikan tidak terjahit ya. Lalu kita balik dan bagian kantongnya kita rapihkan lagi. Bagian ini juga. Kita balik lagi. Yang ini juga kita gunting saja ya. Nah, sekarang kita jahit bagian kantongnya. Perhatikan caranya. Seperti ini. Terus di sini juga kita jahit seperti ini. Oke, seperti ini, dan bagian tutupnya kalau tidak mau kita bisa sembunyikan seperti ini. Supaya kelihatan lebih rapi, sekarang kita gosok dulu. Nah, jadi teknik pecah ini, kampuh bagian listnya masuk ke bagian list, dan kampuh bagian badan rebah ke bagian badan ya. Jadi akan kelihatan lebih rapi. Oke, seperti ini hasilnya. Semoga dapat dipahami.
Dan untuk proses selanjutnya silahkan klik video yang ada di kiri atau kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.